Yang paling monumental adalah dia itu seorang yang mencetuskan Konferensi Asia Afrika. Disinilah terlihat bahwa Pak Ali ini bukan hanya sebagai politisi saja, tapi dia juga sebagai seorang negarawan dan seorang ahli diplomat yang bisa bicara kepada setiap orang seperti itu. Ali Sastro ini memang kalau dibandingkan tokoh-tokoh nasional dalam sejarah lainnya seperti Soekarno, Hatta, atau Haji Agus Salim memang tidak begitu muncul ya. Ini mungkin karena orangnya juga waktu dia itu low profile dan tapi bukan berarti dia tidak memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Jadi ketika awal dia itu berkiprah di PNI pada tahun 1920-an, itu dia sudah bersama Soekarno sebetulnya. Dan ketika zaman Jepang pun dia sudah berkiprah juga dengan Soekarno dan Hatta. Begitu juga ketika zaman revolusi, dia merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Soekarno untuk memegang Kementerian Penerangan pada waktu itu. Dan beberapa kali dia memimpin kabinet ya ketika pasca revolusi. Itu tahun 1953 sampai tahun 1955, terus dia dilanjut lagi 1955-1957. Jadi dua kali dia menjadi pimpinan kabinet alias Perdana Menteri. Nah selanjutnya Ali Sastro ini dikenal sebagai orang yang identik dengan PNI karena dia selama sekitar 10 tahun dia menjadi pimpinan PNI pada waktu dia selesai menjadi Perdana Menteri. Yang paling monumental adalah dia itu seorang yang mencetuskan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pada waktu itu banyak orang mengatakan bahwa itu adalah idenya Bung Karno. Tapi sebetulnya ide pertama itu datangnya dari Pak Ali Sastro Amijoyo sebetulnya. Nah itu yang menjadi rentetan bagaimana dia ada dalam sejarah Indonesia hingga dia kemudian dinafikan oleh rejim Orde Baru dan mengakhiri karir politiknya ketika Orde Baru mulai tumbuh seperti itu. Sebagai seorang pencetus, tentunya dia bukan hanya sebagai seorang IO saja, sebagai ketua penyelenggara, tetapi dia harus meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ini merupakan sebuah strategi yang bagus buat Indonesia bicara di kancah internasional. Pada saat itu Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, 10 tahun merdeka, sudah mengadakan sebuah konferensi yang tingkatnya internasional. Itu merupakan sebuah prestasi yang tentunya sangat mencorong ya di mata internasional. Nah itu harus diyakinkan tuh Bung Karno. Akhirnya Bung Karno meyakinkan itu. Setelah itu dia pun harus meyakinkan beberapa pemimpin Asia seperti Nehru, seperti Ali Jinnah dan beberapa pemimpin-pemimpin lain seperti Chou En-lai, malah dia diyakinkan oleh dia untuk mengikuti Konferensi Asia Afrika yang diikuti oleh beberapa negara Asia dan Afrika. Itu saya pikir disinilah terlihat bahwa Pak Ali ini bukan hanya sebagai politisi saja, tapi dia juga sebagai seorang negarawan dan seorang ahli diplomat yang bisa bicara kepada setiap orang seperti itu. Saya yakin itu. Saya pernah membaca sebuah kisah ketika Pak Ali
berusaha untuk meyakinkan Fidel Castro. Jadi ketika dia datang ke Kuba untuk meyakinkan Fidel Castro untuk saling membuka konsul masing-masing. Dan pada waktu itu Fidel merasa tertarik dengan sosoknya. Ketika dia kontak dengan dengan Ali pada sebuah makan malam di kantornya Che Guevara waktu itu, Ali merasa tertarik lalu mengundang beliau untuk pergi ke tempat peristirahatan yang jauh dari jangkauan orang-orang gitu kan. Malam itu juga dia berangkat ke sana. Dan ketika sampai sana ternyata Ali juga diajak mancing di sebuah tempat yang sangat sepi sekali. Disitulah Ali diyakinkan oleh Fidel bahwa siapa sebenarnya Fidel, siapa sebenarnya Kuba, seharusnya seperti apa bersikap terhadap Kuba. Nah pada waktu itu Ali dan Fidel seolah bisa masang gitu ya, bisa saling mempercayai. Jadi pada waktu itu kalau mungkin bukan seorang Ali, dia tidak akan mengikuti Fidel kemana dia pergi, seperti itu. Sebetulnya Pak Ali itu dulu merupakan orang yang memiliki peluang untuk menjadi seorang yang yang mampu dan kalau dia tidak terlibat politik maka dia menjadi seorang pengacara yang mungkin bisa kaya raya sebetulnya. Tetapi ketika sejak di Belanda, ketika dia kuliah hukum di sana, dia sebetulnya sudah terlibat dalam Perhimpunan Indonesia. Jadi karir politiknya dimulai dari Perhimpunan Indonesia. Kemudian ketika dia kembali ke Indonesia, ke Hindia Belanda pada waktu itu namanya, beliau berkiprah di PNI karena simpatinya terhadap gerakan yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu. Dan memang pada waktu itu juga Soekarno sangat mengandalkan Ali Sastro Amijoyo. Banyak pendapat-pendapat Ali Sastro Amijoyo pada waktu itu diambil oleh Soekarno, dan Ali Sastro menjadi salah satu teman diskusi terbaik dari Soekarno. Kalau misalnya kita membaca buku dari autobiografinya Soekarno yang dibikin oleh Cindy Adam, itu ada Pak Ali itu dengan sebutan Bung Ali atau Ali saja. Itu memang itu menandakan bahwa Soekarno sangat akrab dengan Pak Ali ini. Pak Ali ini kan orang-orangnya kan suka diskusi ya. Dia orangnya terbuka dan orangnya selalu menanggapi apa yang dikatakan oleh orang gitu. Makanya dia sangat perlu sekali diskusi. Ketika dia bertemu dengan Soekarno, dia seperti menemukan situasi dia berteman dengan seseorang yang memang sejiwa dalam masalah nasionalisme Indonesia. Makanya sampai dia itu mengakhiri karir politiknya, dia tidak pernah keluar selangkah pun dari Partai Nasional Indonesia. Ya ini sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan. Alih-alih pahlawan nasional, nama jalan pun belum ada. Itu merupakan sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi kepada sosok Pak Ali yang sebetulnya memiliki jasa yang sangat besar terhadap negeri ini. Jadi kalau misalnya Pak Ali hari ini akan dipromosikan menjadi seorang pahlawan nasional, saya pikir itu merupakan sebuah hal yang wajar dan memang sudah seharusnya seperti itu. Jika banyak tokoh-tokoh daerah yang bisa menjadi pahlawan nasional, kenapa Pak Ali yang memiliki kaliber internasional tidak bisa menjadi pahlawan nasional? Saya pikir ini sebuah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.